Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Panitia KKS IoT Wilayah 7 Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia, saya pembimbing dari siswa-siswi SMK Negeri 8 Bandung. Berikut akan disampaikan presentasi produk hasil dari produk IoT yang telah kami buat. Untuk mempersingkat waktu, anak-anak, siswa-siswi kami akan mempresentasikan produk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Nurisan. Saya perwakilan dari SMK Negeri 8 Bandung, jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Di sini saya akan menyampaikan suatu hal yang berjudul otomatisasi Amrobot dan monitoring produk berbasis website. Seperti yang sudah kita ketahui, di era industri 4.0 ini, otomatisasi produk industri itu sangatlah penting. Otomatisasi produk tersebut sangat berperan dalam kinerja sebuah industri. Salah satu contoh alat yang digunakan dalam otomatisasi industri itu antara lain Amrobot. Amrobot sangat berperan penting dalam sebuah industri. Sebagai contoh, pengepakan. Pengepakan industri sekarang sudah menggunakan Amrobot dan tidak menggunakan tenaga manusia lagi dikarenakan Amrobot diklaim lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan oleh manusia karena Amrobot itu berpeluang mengurangi potensi keteledoran manusia. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dalam pembuatan produk ini. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat, terutama perkembangan dalam bidang teknologi yang sangat berperan penting sebagai penunjang kerja bagi manusia. Salah satunya adalah teknologi dalam bidang otomatisasi. Hal tersebut tidak lepas dari permintaan konsumen terhadap barang hasil produksi dari sebuah industri. Untuk mempercepat proses produksi, pihak industri memerlukan suatu sistem yang mampu bekerja secara efisien dan memonitoring hasil produksi secara real time. Perkembangan industri yang disebabkan oleh pesatnya teknologi sangat berpengaruh terhadap sektor perekonomian di Indonesia maupun di luar negeri. Perkembangan ini berpengaruh pada persaingan di industri apapun. Jadi semakin ketat dan menuntut perusahaan untuk terus memperbaiki kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Alat ini kami buat untuk mempermudah suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan dalam jumlah banyak sehingga dapat mengurangi terjadinya human error. Kemudian saya akan menjelaskan apa tujuan dibuatnya alat ini. Tujuan dibuatnya alat ini adalah pertama, sebagai bentuk penerapan dari ilmu yang telah didapat agar berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, mengembangkan teknologi microcontroller dan Internet of Things untuk diimplementasikan ke industri sebagai otomatisasi serta monitoring. Dan yang ketiga, sebagai proyek penelitian dan inovasi perangkat untuk persaingan di era modern industri 4.0. Dan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa manfaat dibuatnya produk ini. Manfaat dibuatnya produk ini adalah yang pertama, memonitoring produk berbasis Internet of Things di smartphone ataupun laptop dengan website. Kedua, data produk yang diterima oleh users diupdate secara real time. Dan yang terakhir ketiga, dapat diakses kapanpun melalui website untuk mengetahui perkembangan produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Nusanina Pratiwi, jurusan Teknik Elektronika Industri, perwakilan dari SMK Negeri 8 Bandung, akan menjelaskan tentang hardware dan software, serta keunggulan dari sistem. Berikut, ada 3 macam hardware yang digunakan,
Yang pertama, ARM-Robot dengan komponen servo MG995, servo SG90, dan Arduino Uno R3. Yang kedua, dengan komponen Node MCU CH340 dan sensor ultrasonik HC SR04. Dan yang ketiga, dengan menggunakan komponen kabel jumper male, kabel jumper female, dan akrilik. Berikut 5 macam penggunaan software yang digunakan. Yang pertama, FarmWorks website dengan kode Igniter CI. Yang kedua, database website dan aplikasi desktop menggunakan SAM dengan program PHP. Yang ketiga, program website dengan Sublime Text menggunakan HTML dan CSS. Yang keempat, aplikasi desktop Java menggunakan NetBeans. Dan yang terakhir adalah hosting domain. Berikut adalah keunggulan dari produk. Yang pertama, melakukan pemindahan barang secara otomatis menggunakan ARM-Robot. Yang kedua, menghitung jumlah barang yang dipindahkan secara real-time. Yang ketiga, dapat dimonitoring menggunakan website yang diakses dengan smartphone maupun laptop. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihwan Hartadi dari SMK Negeri 8 Bandung, kelas 10 TEI, Teknik Elektronika Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kerja produk ARM-Robot. Untuk yang pertama yaitu blok diagram. Blok diagram terbagi menjadi 2 sistem, yaitu sistem program dan sistem database. Untuk sistem program, kita mulai dari pemindahan barang dengan ARM-Robot, dan selanjutnya pembacaan data dengan sensor ultrasonik, lalu mengirimkan data sensor ultrasonik ke database secara Wi-Fi. Dan yang kedua yaitu sistem database. Sistem database mulai dari mengirim data sensor ultrasonik ke database, lalu menampilkannya di website atau aplikasi desktop dari data yang terkirim ke database. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara kerja dari ARM-Robot. Yang pertama, pengambilan barang oleh ARM-Robot, dan yang kedua, barang tersebut dipindahkan ke sensor ultrasonik. Yang ketiga, itu mengirimkan data sensor ultrasonik ke database secara Wi-Fi, dan yang keempat, website dan aplikasi desktop menampilkan data sensor ultrasonik dari database. Sekian dari yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aceng Nasiruddin dari kelas 10 TKRO 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji coba koneksi pada ARM-Robot. Pertama, nyalakan sistem alat, mulai dari ARM-Robot, sensor ultrasonik, dan laptop. Lalu pastikan ketiga komponen tersebut sudah terkoneksi dengan smartphone sesuai SSID dan password yang telah diprogram. Uji cobalah perpindahan pada ARM-Robot dengan menggunakan kotak atau box kecil, dan harus disesuaikan dengan ukurannya agar tidak terjadi kerusakan komponen. Jika berhasil, ARM-Robot akan memindahkan kotak tersebut ke tempat sensor berada. Sensor akan membaca kotak atau box yang jaraknya 1-15 cm. Jika kurang atau lebih dari jarak yang sudah ditentukan, maka akan dibaca nol, yakni tidak ada barang yang masuk. Tetapi jika tidak lebih ataupun kurang dari jarak 1-15 cm, kotak tersebut akan masuk dan terbaca sesuai jatuhnya benda di depan sensor. Setelah itu sensor akan mengirim data ke database untuk menyimpan data. Jika sudah tersimpan ke database, maka data dari sensor akan otomatis terkirim ke website untuk menampilkan data. Karena dengan website bisa diakses di mana dan kapanpun itu. Bahkan bisa juga diakses melalui aplikasi desktop, di mana aplikasi ini dapat diakses oleh karyawan produksi di suatu industri. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
presentasi produk hasil dari karya IoT SMK Negeri 8 Bandung. Terima kasih atas